Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Melankolis itu seorang pemikir yang sangat sensitif dan perfeksionis. Dia sensitif, artinya dia tahu orang ini gimana, dia tahu orang ini gimana gitu ya. Dan dia perfeksionis, sempurna banget, detail, teliti orangnya. Dia suka merenung, menganalisa, dan dikuasai oleh perasaannya sendiri. Itu yang moody tadi ya. Kadang-kadang kalau dia nggak mood, dia nggak asik, suasana hatinya lagi nggak enak, ya sudah, dia lebih senang sendiri. Pekerjaan atau aktivitas apapun bisa dia tinggalkan sampai moodnya balik lagi, baru dia akan melanjutkan apa yang dia udah mulai. Ya, ia sanggup menjadi sahabat setia untuk beberapa orang. Nah, artinya kalau teman-teman mau nyari sahabat sejati, pilihlah orang-orang melankolis. Karena bisa jadi dia yang akan memberikan banyak masukan untuk kita. Dia mungkin yang akan ngasih saran untuk kita. Dia menjadi pemikir yang baik untuk kita. Ya, dia bisa membantu untuk aktivitas kita yang mungkin kita nggak bisa. Nah, kekurangan orang-orang melankolis adalah ia rela menderita dan milih pekerjaan yang menuntut pengorbanan pribadi. Artinya, kadang-kadang orang-orang melankolis itu mengorbankan dirinya untuk ambisi orang lain. Oh, ya udah deh, nggak apa-apa, gue bantuin biar dia juga seneng. Oh, nggak apa-apa deh, gue kerjain aja semuanya, yang penting teman-teman gue seneng. Mereka nggak capek, karena kalaupun mereka kerjain bisa jadi hasilnya nggak sebagus apa yang gue bikin. Ya, balik lagi, capek kalau misalnya apa-apa dikerjain sendiri. Ya, ini buat teman-teman melankolis. Dia lebih cenderung pemurung dan suka menarik diri dari orang lain. Ya, jadi dia lebih senang menyendiri. Makanya dia introvert, tertutup orangnya. Ya, ini orang-orang melankolis atau tipikal karakter melankolis, dia seperti ini orangnya, teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman ngelihat karakter seperti ini, pekerjaan atau profesi apa nih yang cocok? Ya, teman-teman mungkin bisa nambahin ini di kolom komen ya. Ini yang Mas Reza lakukan, yang Mas Reza cari. Yang pertama adalah dia bagian keuangan, karena orangnya detail. Ya, apalagi bagian keuangan kan emang orangnya detail ya, neraca kanan kiri dan lain sebagainya, itu pasti dia perhitungkan, harus balance misalnya gitu. Kurang Rp1 pun dia mungkin akan cari kemana nih yang Rp1 gitu ya. Oke, yang kedua yang berkaitan dengan komputer. Komputer mungkin ada komponen yang kecil-kecil gitu ya, ini detail banget ya. Makanya orang-orang yang seneng dengan komputer biasanya orang-orang yang melankolis, dia detail, dia liatin gitu ya komponen-komponennya, bagian-bagian dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, research and development. Jadi penelitian dan pengembangan, ini orang-orang melankolis umumnya. QC, quality control, karena dia sempurna, jadi dia ngelihat kalau misalnya ada yang kurang, ada yang belum sempurna, ada yang belum pas, ini dia cek. Terus hakim, notaris, kalau notaris mungkin pasal per pasal gitu ya, perjanjian, dia liatin satu persatu sampai seperfect mungkin menurut dia ya. Mungkin ini pekerjaan yang cocok untuk melankolis. Artinya bisa jadi saat ini teman-teman yang di profesi lain nggak salah kok ya, hanya saja mungkin teman-teman udah bisa beradaptasi. Bisa jadi mungkin melankolisnya agak-agak berkurang gitu ya, tapi karakter yang lain bertambah ya. Kalau misalnya teman-teman ngumpul dengan orang-orang koleris, mungkin akan sedikit banyak juga kita menjadi koleris ya. Dengan sanguinis kita mungkin sedikit-sedikit juga akan terbawa menjadi sanguin gitu ya. Oke, ini pekerjaan untuk melankolis ya, sudah 3 karakter. Yang pertama sanguinis, kedua koleris, yang ketiga melankolis, dan ini yang terakhir teman-teman ya, flegmatis, warnanya hijau, orangnya introvert, ramah, dan cinta damai. Kekuatannya dia cakap dan mantap. Artinya orang-orang ini dia mantap, orangnya juga oke ya, ketika ngomong dia baik, bagus, orangnya tertata juga ya. Yang kedua, orangnya damai dan mudah sepakat. Artinya dia nggak senang dengan berbau perdebatan, keributan, karena dia menjadi pendamai yang baik gitu ya buat orang-orang yang lagi berseteru ya. Dia cocok untuk ini juga ya, untuk negosiasi gitu ya, karena negosiasi lebih ke arah konflik misalnya gitu ya. Ini dia cocok banget. Ketiga, dia juga punya kemampuan administratif, dia orangnya cukup rapi ya, orangnya tertata juga ya, mirip-mirip dengan melankolis, dia rapi juga orangnya.
Terus yang keempat itu tadi menjadi penengah masalah, orangnya menghindari konflik. Yang keenam, baik di bawah tekanan. Artinya dia dipres seperti apapun gitu ya sama atasannya, misalnya di tempat kerja, dia tetap santai aja gitu. Karena apa? Dia kalau kerja ya temukan dengan cara yang mudah. Nomor 7 ya, mau seperti apapun dia tetap aja santai, cakep dan mantap, dia orangnya kalem ya. Mau di pressure seperti apapun dia tetap santai orangnya. Ini ciri-ciri orang flekmatis. Ini kekuatannya. Kita lihat kelemahannya teman-teman. Oke, dikenali dengan pendekatan yang tenang, pembawaannya rileks, dan dia menghindari resiko. Berkebalikan dengan koleris. Kalau koleris dia take a risk gitu ya, dia ngambil resiko, dia berani banget. Ya, kalau orang flekmatis bukan dia nggak berani, tapi lebih menghindari resiko, atau kalaupun ada resikonya, ambil resiko yang paling kecil. Ya, ini orang-orang flekmatis teman-teman. Oke, ini kelemahannya. Yang pertama, dia kurang antusias atau kurang bersemangat, karena dia ngelihat ketika ada kegiatan atau ada aktivitas, dia biasanya nggak terlalu seneng dengan keramaian. Ini mirip dengan melankolis. Dia lebih senang sendiri juga soalnya teman-teman. Ya, kedua, melawan perubahan. Artinya dia kadang-kadang ya udah deh ada perubahan, dia pun ngikutin aja gitu ya, udah ngikut aja. Dia nggak terlalu suka yang neko-neko orangnya. Ya, yang ketiga, procrastinating. Jadi artinya dia suka nunda-nunda. Karena dia orangnya santai, ya udah nanti aja. Oh ya udah besok aja. Oh masih bisa kok besok. Oh nanti aja lah minggu depan, kan masih ada waktunya. Gitu ya. Yang keempat, cenderung lambat. Nah ini hati-hati kalau misalnya dia punya atasan koleris, dia senangnya cepat ya. Ini bertolak belakang dengan orang-orang flekmatis. Nah yang kelima, orangnya suka ragu-ragu. Ketika dikasih pilihan A atau B, dia mikir juga nih. Bisa jadi dia sudah milih yang A, ketika udah milih yang A tahu-tahu berubah jadi yang B. Nah ini kelemahan orang-orang flekmatis, dia suka ragu-ragu orangnya teman-teman. Ya, ini tadi udah kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kita lihat yang berikutnya. Seorang harmoni yang hampir tidak pernah marah teman-teman. Dia nggak pernah marah. Karena itu tadi, dia cakep dan mantap, dia orangnya santai, dia orangnya damai. Ketika orang lain punya kesalahan ke dia mungkin nggak marah, dia santai orangnya. Nah terus orang-orang flekmatis tuh cenderung kayak nggak punya ambisi, nggak punya tujuan hidup, tapi dia punya pandangan optimis tentang hidup. Dia sebenarnya punya, tapi nggak pernah dia ceritain ke orang lain. Tahu-tahu dia nyampe aja gitu ya, targetnya dia, tujuannya dia, visinya dia. Ya, orang-orang flekmatis cenderung malu-malu, pendiam dan dingin, karena kalem itu tadi orangnya teman-teman. Ya, yang terakhir, karena sifatnya itu maka ia terkadang lebih suka menjadi penonton. Kalau misalnya ada diskusi, ada meeting, ada rapat, dia anteng aja tuh, diam tuh, jarang ngomong. Ya, karena dia mungkin ketika ingin memberikan saran, masukan, opini atau apapun itu, dia cenderung takut salah gitu ya. Karena itu tadi, dia malu orangnya. Ya. Ini ciri-ciri orang flekmatis, teman-teman. Dia kuat di bawah tekanan, cenderung malu-malu, dan dia cenderung menjadi penonton. Ya. Mungkin teman-teman udah bisa menebak atau mengira-ngira pekerjaan yang cocok untuk flekmatis apa. Kita lihat. Nah, ini pekerjaan yang cocok untuk orang-orang flekmatis. Yang pertama, staf administrasi, karena dia untuk administrasi cukup rapi, tertata orangnya, gitu ya. Yang kedua, karena dia orangnya sabar, damai, ramah, dia cocok menjadi konselor. Ya, makanya kalau teman-teman curhat, jangan sama orang sanguinis, bocor. Begitupun dengan orang koleris. Ya, sama. Karena orangnya ekstrovert, senang ngomong. Misalnya kita cerita, gue punya rahasia, tapi gue ceritain ke lu doang nih ya. Orang-orang sanguinis mungkin dia akan cerita lagi ke yang lain. Gue punya cerita nih tentang sini, tapi lu jangan ceritain ke yang lain ya. Ini gue cerita cuma sama lu doang nih.
Padahal itu kan sudah membocorkan gitu ya. Jadi dia nggak bisa nyimpen rahasia nih orang-orang sanguinis sama koleris. Ya, jadi kalau curhatlah sama orang melankolis atau flekmatis. Ya, lebih tepat lagi sama orang flekmatis ya, karena dia cocok untuk jadi konselor. Dia lebih seneng atau lebih oke mendengarkan dibanding banyak bicara. Ya, jadi dia lebih senang banyak dengar dibanding banyak ngomong. Yang ketiga, kenapa CS atau customer service? Karena biasanya kan CS itu lebih banyak menerima komplain gitu ya, keluhan dari customer atau dari konsumen. Walaupun dimarah-marahin segimana hebatnya pun dia tetap santai dan dia tetap tenang. Makanya nih ketika perusahaan merekrut untuk posisi customer service, carilah orang-orang flekmatis. Ya, jangan sampai kita ngerekrut dia orang koleris, dimarahin balik nanti ya konsumennya. Nanti citra perusahaan Anda jadi nggak bagus gitu ya. Yang kita mengeluhkan hal yang nggak baik malah dibalikin nanti sama si CS yang koleris ini. Ya, jadi teman-teman juga harus pintar-pintar ketika curhat sama siapa, ketika misalnya nanti mau cerita yang dia tentang target itu sama siapa, kalau yang detail sama siapa itu udah harus mulai mengenali nih dari sekarang. Gitu ya. Oke, ini pekerjaan flekmatis. Jadi itulah 4 karakter yang teman-teman bisa kenali, kekuatannya, kelemahannya, serta ciri-ciri yang lain. Kita recap lagi. Yang pertama ada sanguinis. Ya, di warna kuning dia orangnya seru gitu ya. Terus orang-orang koleris itu lambangnya merah, warnanya merah, dia orangnya dominan, kuat. Terus orang-orang melankolis itu orangnya analisis, detail. Orang-orang flekmatis itu cakap dan mantap gitu ya, dan orangnya cinta damai. Ya, pekerjaan-pekerjaannya juga udah Mas Reza sebutin. Mungkin teman-teman punya atau bisa nyebutin pekerjaan lain untuk masing-masing karakter. Pertanyaannya, Mas, gimana ya caranya biar kita bisa ngenali mereka tanpa harus melakukan tes seperti yang mungkin teman-teman lakukan? Oke, yuk coba kita kenali karakter mereka dari kebiasaan, cara berpakaian dan lain sebagainya. Ya, kita lihat. Ini cara berpakaian orang sanguinis. Ya, orang-orang sanguinis kan heboh ya, dia cuek dengan penampilannya, dia pakai baju warna-warni pun pede teman-teman. Ya, mungkin pink campur biru, dia cuek-cuek aja, dia pede aja gitu ya. Tapi mungkin enggak buat orang-orang melankolis dan flekmatis. Orang-orang melankolis dia konservatif, kadang-kadang di lemari pakaiannya kalau udah biru-biru semua, kalau udah hitam-hitam semua. Ya, dia nggak neko-neko orangnya, dan dia konservatif, artinya kalau udah itu aja dia udah gitu ya. Jadi dia cenderung berpakaiannya monoton gitu teman-teman. Ya, ini orang-orang melankolis. Silakan teman-teman amati gitu ya di lingkungan teman-teman. Yang berikutnya flekmatis, dia senang berpakaian yang biasa, casual, kaosan gitu ya, celana pendek, sandal jepit, dia biasa aja gitu. Karena nggak ada yang diseriusin sama dia, santai aja gitu dengan cara berpakaian dia. Ya, untuk koleris juga sama dengan melankolis, dia konservatif, dia nggak neko-neko orangnya. Ya, yang penting dia datang ke kantor, ya udah pekerjaan gue selesai, target tercapai dan sebagainya, gue nggak peduli dengan pakaian yang gue pakai. Ya, jadi mirip-mirip nih melankolis dengan koleris ini sama. Ya, dia konservatif. Jadi apa yang dia pakai ya udah, kalau hitam semua, kemeja semua gitu ya. Kotak-kotak, garis-garis ya garis-garis. Ya, nggak warnanya ya coraknya gitu yang dia tetap. Ini dari cara berpakaian. Ya. Yang berikutnya dari suasana tempat kerja, buat orang-orang yang dia sanguinis, kita lihat mejanya berantakan. Kalau mungkin ada piala ya udah disimpan di situ aja, ada poster, ada foto-foto orang terkenal gitu ya. Orang-orang sanguinis ya mejanya berantakan, nggak tertata, nggak rapi. Jadi dia cuek aja gitu ya, disimpan di mana aja pun ya cuek-cuek aja. Karena dia nggak peduli, ya udah yang penting ketika dia ada acara, dia sukses melakukan acara itu, melakukan aktivitas itu, dia nggak peduli gitu ya, behind the scene-nya ruang kerjanya berantakan. Ya, yang penting acaranya selesai, acaranya berjalan dengan sukses. Itu orang-orang sanguinis teman-teman. Kita lihat orang-orang melankolis, ada jasa, plakat, tumpukan kertas, artinya dia bangga dengan dirinya, senang dengan dirinya, ada ijazah, ada sertifikat yang melambangkan dia sangat mengagungkan
kepintaran dia, kecerdasan dia, dan apa yang sudah dia capai. Biasanya dipajang gitu ya di ruangannya. Ini ciri-ciri orang melankolis, teman-teman. Kalaupun di rumahnya ada lemari mungkin diisi dengan piala gitu ya, diisi dengan penghargaan atau dia pernah diundang kemana, itu biasa dia pajang. Tapi orang sanguinis belum tentu gitu ya. Ada mungkin kertas-kertas berharga, ijazah, sertifikat, itu entah di mana dia nyimpennya. Ya, ini orang-orang sanguinis dan melankolis. Kita lihat berikutnya orang-orang flegmatis. Kalau di tempat kerja, gimana caranya tempat kerjanya dia itu seperti di rumah. Ya, kadang-kadang Mas Reza juga lihat gitu, ada di komputernya tuh ada foto istrinya, foto suaminya, atau foto anaknya gitu ya, ada foto keluarga lah gitu. Ini dibikin gimana caranya di kantor itu sama dengan di rumah. Ya, dia orangnya family man banget lah gitu ya kalau cowok. Ya, orang-orang flegmatis seperti ini. Gimana caranya tempat kerja itu sama dengan di rumah kondisinya. Ya, lalu kita lihat lagi orang-orang koleris, mejanya luas, bersih. Artinya bersih tuh nggak ada apa-apanya gitu di meja, teman-teman. Ya, kalau orang sanguinis mungkin mejanya berantakan, ada piala, poster, buku, kertas dan sebagainya. Orang-orang koleris itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Mejanya luas tapi bersih. Ya, bersih di sini nggak ada apapun, nggak ada pajangan apapun gitu ya. Ya, jadi orangnya nggak macem-macem, malah buat dia mungkin itu nggak penting. Walaupun mungkin orang tahu, ini orang pintar banget nih, ini orang banyak banget sertifikat, penghargaan dan lain sebagainya. Tapi buat dia mungkin itu nggak mesti dipajang. Ya, ini ciri-ciri karakter berdasarkan suasana atau tempat kerjanya. Ya. Lalu kalau misalnya kita tahu tadi Mas Reza ada kelebihan dan kekurangannya, lalu gimana sih Mas cara mengembangkannya? Ya, kita lihat juga satu persatu. Orang-orang sanguinis itu kan orang-orang yang populer, semua orang kenal dia. Ya, tapi kebalikannya, belum tentu si orang sanguin ini kenal dengan banyak orang yang mengenal dia. Ya, yang pertama, kalau misalnya bicara terlalu banyak, ya bicaralah separuh dari sebelumnya. Dan lihat yang tadi Mas Reza di awal bilang, lihat kalau orang udah mulai bosan. Jangan sampai orang, wah kita ngomong terus, ngerocos terus, orang sampai bosan. Mungkin dia nggak ninggalin karena apa? Karena nggak enak. Ya, tahu-tahu dia besoknya udah nggak mau lagi nih ketemu dengan kita, si sanguinis ini. Ya, terus yang kedua, mementingkan diri sendiri. Karena dia orangnya mungkin banyak ngomong, bicaranya terlalu dominan dibanding mendengarkannya. Artinya belajarlah banyak mendengarkan orang lain juga, entah itu masukan, kritik, saran, cerita orang lain. Gak mesti kita yang dominan harus cerita. Walaupun ketika kita cerita, orang lain senang dengarnya. Tapi bisa jadi kita yang gak tahu nih, orang lain bosan gak sih dengar omongan kita, dengar cerita kita. Ya. Terus yang ketiga, tadi kan punya ingatan yang lemah. Artinya bisa jadi dia kenalan dengan orang itu kenal dengan kita, tapi kita lupa suatu saat ketemu dengan dia. Oh iya, kamu siapa ya namanya? Kita pernah ketemu di mana ya? Gitu ya. Saran Mas Reza, coba deh mulai dilihat ketemunya di mana, terus catat nama dan nomor HP-nya misalnya gitu. Dan kalau lupa, tulis apa yang bakalan kira-kira lupa. Bahkan pernah ada satu cerita orang yang dia gampang lupa, nyimpen sesuatu pun lupa. Pernah ada satu trik, bikin sebuah kotak. Kalau misalnya kita lupa nyimpen barang itu, simpen di kotak. Ketika kita lupa, tinggal cari kotak itu, pasti ada di situ. Misalnya ya, karena kita punya ingatan yang mungkin lemah, orang-orang sanguinis, coba deh bikin trik-trik seperti itu, teman-teman. Bikin satu tempat, satu kotak gitu untuk nyimpen apapun barang yang kita mungkin khawatir kita lupa nyimpennya, simpan aja di kotak itu. Nanti kalau misalnya kita lupa, tinggal cari itu kotak gitu kan, pasti nanti ketemu. Oh iya, mungkin tempatnya ini nih. Ya, ini nomor 3. Terus kita lihat lagi, teman yang tidak tetap, terus pikirannya pelupa. Artinya kita juga jangan selalu apa-apa kita yang mikirin. Ya, apalagi karena kita pelupa. Ya, terus dahulukanlah kepentingan orang lain. Jangan kita yang mau enak sendiri, mau dominan, mau apa-apa kita yang dilayani oleh mereka gitu ya. Karena kita yang memikirkan idenya, kita yang mungkin ngasih acara ini gimana biar asik. Kasih juga kesempatan buat orang lain. Ya,
Dia suka menyela dan menjawab untuk orang lain. Solusinya, jangan berpikir Anda harus mengisi semua kekosongan. Artinya, kasih juga dong kesempatan buat orang lain untuk bicara. Ya, artinya teman-teman sanguinis ini harus mulai ngelihat, oh iya ya, ternyata kekurangan gue ini nih, harus ditutupi dengan cara ini. Ya, ini yang keenam juga nggak beda jauh dengan yang tadi, punya ingatan yang belum dikembangkan. Artinya coba deh teman-teman belajar juga sama orang-orang flegmatis atau sama-sama orang melankolis. Ya, karena cenderung orang-orang melankolis flegmatis karena dia kalem, umumnya dia lebih dewasa. Ya, karena sanguinis ini lebih cenderung childish karena emang dia seru gitu ya. Kalau kita ngeliat anak-anak kan seru aja gitu ya, pakai sapu, tahu-tahu jadi imajinasinya jadi kayak sapu terbang gitu kan. Mungkin buat yang flegmatis melankolis, apaan sih nih gitu ya, kayak bocah gitu kan ya. Jadi belajar dengan orang-orang lain ya, atau dengan karakter yang lain. Kita lihat lagi untuk yang koleris, dia pekerja keras. Jadi orang-orang pekerja keras cenderung kayaknya workaholic lah gitu ya kalau di dunia kerja. Dia orangnya wah gila kerja deh, kayaknya nggak pernah istirahat. Yang dipikirin dia adalah target, gimana caranya nyampe. Ada yang salah nggak? Enggak sebenarnya. Hanya saja lihat juga dia punya tim atau enggak, timnya capek atau enggak dengan ritme kerja yang dia buat. Ya, karena dia pekerja keras, solusinya adalah belajarlah untuk relax, bersantai, ya. Singkirkan tekanan dari orang lain. Kadang-kadang juga koleris tertekan juga karena mungkin ngerasa dia dikasih target dan dia selalu bisa, selalu nyampe, akhirnya wah gue nggak boleh gagal. Nah itu jadi tekanan buat dia sebenarnya, jadi sindrom untuk dia gimana cara nyampe terus. Ya, rencanakan kegiatan di waktu senggang, apalagi kalau yang sudah berkeluarga, ambillah cuti misalnya 1 hari 2 hari untuk keluarga, jadi nggak kerja terus gitu ya. Yang berikutnya harus terkendali, artinya dia kan kurang peka ya, tadi untuk psikoles ini kurang peka. Kadang-kadang ketika tim kita, anak buah kita atau rekan kerja kita yang kerja dengan kita harus menyesuaikan target dengan yang sudah ditetapkan, kadang-kadang tim kita tuh nggak bisa, nggak nyampe. Kadang-kadang dibilang ya tolol, bodoh, dan kata-kata kasar yang lain. Artinya jangan pernah menyepelekan tim kita. Karena apa artinya kita ketika kita nggak punya tim? Hancur nanti apa yang akan kita buat, apa yang mau dicapai itu targetnya nggak akan nyampe teman-teman. Ya, jadi artinya jangan menyepelekan tim kita. Tim kita lah yang sudah berkorban untuk kita gitu ya. Misalnya teman-teman koleris nih. Ya, terkadang ada juga yang dia koleris itu untuk mencapai target dia memanipulasi data atau apapun itu demi mencapai targetnya, demi mencapai ambisinya. Jadi berhentilah memanipulasi gitu. Kalau emang nggak nyampe, ya bilang nggak nyampe. Bilang kendalanya apa, solusi yang sudah dilakukan apa, dan hasilnya seperti apa. Jadi jangan selalu ingin target itu tercapai gitu ya. Jangan sampai ABS asal bapak senang. Jadi ini yang dibilang harus terkendali. Ya, berikutnya tidak tahu bagaimana cara menengani orang lain. Jadi dia nggak sabaran orangnya soalnya. Ya, latihlah kesabaran. Ya, perlunak cara pendekatan Anda ke tim Anda. Jadi jangan keras terus gitu ya. Jangan ngegas terus. Jangan apa-apa pakai marah-marah dulu. Ya, jadi perlunaklah cara pendekatan Anda ke tim Anda, ke teman Anda, ke rekan kerja Anda. Ya, terus karena dia senangnya debat, dia senangnya ada kompetitor, jadi berhentilah bertengkar dan menimbulkan kesulitan. Karena bisa jadi mungkin kita menang nih dengan ego kita. Ya, apa yang didebatin sama pasangan debatnya, wah gue yang menang nih. Tapi bisa jadi setelah menang kita akan menemukan kesulitan. Dia nggak mau kerja sama lagi dengan kita. Kalau misalnya kita sebagai buyer, kita merchandiser gitu ya, kita deal-dealan dengan supplier, dengan prinsipal, mungkin kita menang debat dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi supplier itu nggak akan mau datang lagi dan kerja sama lagi dengan kita. Ya. Oke, yang keempat, benar tapi tidak populer. Ya, biarkan orang lain benar. Artinya nggak mesti
apa yang kita sampaikan itu selalu benar. Bisa jadi kita juga salah. Kadang-kadang orang-orang koleris ini gengsi untuk mengakui kesalahan, ya. Kalau kita salah, akuilah kesalahan kita. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Ya, dan belajarlah minta maaf. Karena orang koleris susah banget minta maaf, gengsi. Oke, kita lanjut aja. Ini melankolis. Dia yang pertama, dia orangnya mudah tertekan. Ya, sadarilah bahwa tidak ada orang yang menyukai orang berwajah muram. Ya, jangan mencari kesulitan, jangan mudah sakit hati. Artinya jangan baperan lah, gitu ya. Dibikin asik aja. Terus yang kedua, punya citra diri yang rendah. Artinya solusinya, carilah sumber rasa tidak aman Anda. Jadi keluarlah dari zona nyaman. Kalau misalnya teman-teman nggak senang tampil, sekali-sekali tampil. Sekali aja, cobain dulu. Rasain atmosfer tampil depan umum itu seperti apa. Ya, jadi ini punya PD-nya tuh rendah gitu, orang-orang melankolis. Berikutnya, suka menunda-nunda. Ya, jangan lewatkan waktu terlalu banyak untuk merencanakan karena dia pemikir, jadi dipikirin terus sampai akhirnya untuk mengeksekusinya dia lambat. Ya, terus keempat, karena dia standarnya tinggi, mengajukan tuntutan yang tidak realistis kepada orang lain. Solusinya, kendurkan standar Anda atau bersyukurlah karena Anda memahami watak Anda. Ya, artinya kita tahu nih, kita nih perfeksionis, kita nih teliti, kita ini detail. Tapi nggak semua orang bisa sama seperti kita. Artinya yang tadi ya, kendurkan standar Anda, lakukan pendekatan ke orang lain. Kalau misalnya orang itu pengen standar sama dengan kita, ajarin sampai dia bisa dan sama dengan kita standarnya. Ya. Oke, berikutnya nih flekmatis. Orang flekmatis seperti nggak ada, ya, artinya dia karena dia kalem, santai gitu ya, kayak nggak punya visi. Bikinlah diri Anda antusias. Ini orang-orang flekmatis harus banyak mainnya sama orang-orang sanguinis nih, biar dia seru hidupnya gitu ya. Terus yang kedua, tampak malas. Artinya belajarlah menerima tanggung jawab hidup. Jangan menunda-nunda sampai besok, karena emang kecenderungan orang flekmatis tuh santuy banget gitu ya. Alah besok bisa, alah besok masih ada, taunya besok nggak ada gitu ya. Terus motivasilah diri Anda. Jadi karena orang ngelihatnya kayak nggak semangat gitu ya. Oke, berikutnya punya kemauan baja yang tenang. Artinya kadang-kadang orang-orang ini flekmatis suka saking tenangnya, kadang-kadang dia dipendam sendiri. Nah, ini yang agak bahaya nih orang-orang flekmatis gitu ya. Artinya jangan semuanya dipendam dalam diri Anda sendiri. Kalian juga harus cerita gitu ke teman-teman kalian yang sama-sama flekmatis misalnya gitu ya. Jadi biar nggak kayak tong sampah. Kalian mungkin menerima cerita dari teman-teman kalian, tapi teman-teman kalian pun mungkin pengen tahu cerita kalian. Cerita dong, lu jangan diem aja, kayak gitu-gitu ya. Terus yang keempat, tampak tidak berpendirian. Jadi orang-orang flekmatis itu cenderung agak susah bikin keputusan. Terus orangnya nggak bisa nolak, nggak enakan orangnya. Kalau orang bisnis jadi pebisnis dari flekmatis agak susah nih, nggak maju-maju nantinya. Nanti hargain 100.000 ditawar 20.000 pun ya udah deh, nggak apa-apa. Ya, nanti nggak ada margin, yang ada rugi malah gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, jadi berlatihlah untuk mengatakan, wah nggak bisa bu, oh nggak bisa pak, gitu ya. Ini untuk orang-orang flekmatis. Oke, berikutnya, apakah karakter itu bisa berubah? Bisa nggak ya kira-kira ya? Oke, kita lihat. Ya, yang pertama, karakter itu bisa berubah kok teman-teman. Seiring bertambahnya usia, ya mungkin kalau waktu kecil, namanya anak-anak gitu ya, senang berimajinasi, dia heboh, dia rame banget, dia mungkin cenderung sanguinis gitu ya, diajak asik. Tapi ketika usianya bertambah, mungkin dia malu juga gitu ya, kayak gini, childish dan sebagainya. Dia berubah, jadi lebih dewasa. Ya, yang berikutnya belajar. Jadi ketika teman-teman dapetin materi ini, dengerin materi ini, lihat materi ini, dengan belajar teman-teman juga jadi bisa, oh iya ya, ternyata gue karakternya ini dan teman-teman gue tuh kayak gini. Gue juga harus belajar ngertiin mereka dong. Untuk sanguinis dia nggak bisa ngomong terus, dia harus belajar mendengar seperti si flekmatis. Orang sanguinis juga dia harus punya pendirian yang teguh, punya target yang bagus seperti si koleris misalnya gitu. Ya. Yang ketiga berikutnya pengalaman. Ya, artinya
dengan pengalaman teman-teman mengenal orang, mengenal lingkungan gitu ya, teman-teman juga akan dengan cepat bisa beradaptasi. Ketika misalnya saya bertemu dengan orang flekmatis, harus seperti apa nih saya dengan dia? Ketemu dengan melankolis harus kayak gimana? Ketemu sanguinis harus kayak gimana? Ya, karena pengalaman kita banyak, kita jadi tahu nih cara berkomunikasi dengan mereka. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah lingkungan. Tadi Mas Reza sempat bilang kalau kita flekmatis, orangnya menyendiri gitu ya, terus orangnya agak susah termotivasi, cobalah bergaul dengan lingkungan yang kebanyakan sanguinis. Ya, dia lama-lama juga akan berubah gitu teman-teman. Ya, jadi nanti akan lebih banyak lagi perubahan yang akan teman-teman alami. Ya, ini yang coba Mas Reza lihat. Jadi bisa berubah karena lingkungan. Yang berikutnya juga bisa berubah karena jabatan pekerjaan. Sebagai contoh, misal nih, mohon maaf sekali bukan mengecilkan, ada misalnya petugas kebersihan di kantor kita. Dia mungkin secara jabatannya tidak tinggi, tapi bisa jadi ketika dia pulang ke rumah, dia kepala keluarga dan mungkin dia ternyata bapak RT gitu. Ya, artinya strata sosialnya dia lebih tinggi di rumahnya. Mungkin di pekerjaannya iya, dia sebagai tim, sebagai bawahan, tapi bisa jadi ketika di rumahnya dia sebagai RT, dia harus merubah. Yang awalnya mungkin dia bawahan, dia harus manut, harus nurut gitu ya dengan atasannya, dia dikasih target juga dia harus manut. Tapi ketika dia balik ke rumahnya, ke lingkungan rumahnya, dia menjadi atasan, dia menjadi kepala di lingkungan dia gitu ya, di RT-nya dia. Mau nggak mau dia harus menunjukkan lebih kedewasaannya, detailnya, telitinya, dia harus menjadi melankolis. Ketika dia diminta untuk mengambil keputusan, berarti dia harus menjadi koleris. Ketika ada yang berselisih antar warganya, dia harus menjadi flekmatis. Artinya jabatan pekerjaan bisa mempengaruhi karakternya seseorang. Gitu ya. Yang berikutnya juga sama nih, status sosial. Jadi kadang-kadang yang berstatus sosialnya tinggi dengan yang rendah itu pun ada pengaruhnya teman-teman. Silakan teman-teman amati yang status sosialnya tinggi, hedon, terus dia mungkin bermewah-mewahan, itu bisa dilihat seperti apa orangnya, karakternya seperti apa. Ya, mungkin ada juga yang dia status sosialnya biasa aja, dia rendah hati, dia bisa kelihatan karakternya apa. Ya, jadi keenam-enamnya ini bisa mempengaruhi karakter kita, teman-teman. Ya, jadi bisa mempengaruhi karakter kita. Ya, jadi artinya karakter ini nggak saklek ketika kita karakternya A terus, nggak juga. Ya, balik lagi, karakter ini hanyalah sebuah pendekatan di mana teman-teman ketahuan nih mana yang lebih dominan. Dominannya adalah saat ini. Ya, balik lagi, bertambahnya usia bisa berubah, karena belajar bisa berubah, karena pengalaman juga iya, lingkungan, jabatan pekerjaan, dan status sosial di lingkungan kita. Itu sangat-sangat mempengaruhi teman-teman. Ya, status sosial kita tinggi, misalnya kita Pak Lurah gitu ya, nggak mungkin juga kan kita kekanak-kanakan. Harus dewasa, harus bisa menjadi contoh, harus bisa menjadi teladan misalnya gitu. Ya, begitupun dengan Bapak Ibu guru yang mungkin dia di rumahnya jadi sanguin karena dia bikin asik keluarganya, bikin bercanda anaknya. Nggak mungkin juga ketika di sekolah bercanda terus, nanti wibawanya malah nggak ada. Jadi harus bisa menempatkan posisi atau karakter kita masing-masing. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin ini yang bisa Mas Reza sharingkan untuk materi kali ini. Untuk kurang dan lebihnya Mas Reza minta maaf karena kesalahan ada di Mas Reza sendiri. Mungkin juga ada kekurangan di slide-nya, atau mungkin nanti ada teman-teman yang pengen diskusi. Silakan teman-teman tulis di kolom komen, nggak mesti Mas Reza yang jawab. Jadi mungkin bisa teman-teman juga yang jawab untuk pertanyaan dari kalian juga. Ya, ini yang bisa Mas Reza sharingkan. Semoga teman-teman juga bisa sharing ke yang lain agar ilmu ini terus mendapatkan, bisa jadi amal jariah lah gitu ya, mendapatkan pahala semoga dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, ini aja dari Mas Reza teman-teman yang bisa Mas Reza sharingkan kali ini, semoga bermanfaat.